Pada suatu hari, Abu Nawas terlihat murung. Dia hanya tertunduk lesu mendengarkan penuturan istrinya. Sang istri Abu Nawas mengatakan kalau beberapa pekerja kerajaan atas titah Raja Harun membongkar rumahnya. Menurut istrinya, Raja berdalih bahwa itu dilakukan karena bermimpi kalau di bawah rumahnya terpendam emas dan permata yang tak ternilai harganya. Namun ternyata setelah para pekerja terus-menerus menggali, ternyata emas dan permata yang dicari-cari tidak juga ditemukan. Parahnya lagi, Baginda Raja juga tidak mau meminta maaf dan mengganti rugi sedikit pun kepada Abu Nawas. Hal inilah yang membuat Abu Nawas sakit hati. Dia dendam karena rumahnya rusak. Sambil termenung, Abu Nawas juga memeras otaknya, bagaimana bisa membalas perbuatan yang tak adil tersebut. Meski lama berpikir, Abu Nawas belum juga menemukan cara untuk membalas perbuatan Baginda Raja. Saking bingungnya, dia bahkan tak menyentuh makanan yang sudah dihidangkan oleh istrinya. Keesokan harinya, saat masih termenung, Abu Nawas melihat banyak lalat mulai menyerbu makanannya yang sudah basi. Begitu melihat lalat itu berterbangan, Abu Nawas tiba-tiba saja tertawa riang seolah mendapatkan ide. "Tolong ambilkan kain penutup untuk makananku dan sebatang besi," kata Abu Nawas kepada istrinya. Dengan wajah berseri-seri, Abu Nawas berangkat menuju istana. Setiba di istana, Abu Nawas membungkuk memberi hormat kepada Raja Harun. Raja Harun terkejut atas kedatangan Abu Nawas di hadapan para menterinya. Raja Harun mempersilahkan Abu Nawas untuk menghadap. "Ampun tuanku, hamba menghadap tuanku Baginda hanya untuk mengadukan perilaku tamu-tamu yang tak diundang. Mereka memasuki rumah hamba tanpa izin dan berani memakan makanan hamba," lapor Abu Nawas. "Siapakah tamu-tamu tidak diundang itu, wahai Abu Nawas?" ujar Baginda dengan bijaksana. "Lalat-lalat ini tuanku," kata Abu Nawas sambil membuka penutup piringnya. "Kepada siapa lagi kalau bukan kepada paduka junjungan hamba? Hamba mengadukan perlakuan yang tidak adil ini," ujar Abu Nawas sekali lagi. "Lalu, keadilan yang bagaimana yang kau inginkan dariku?" tanya Raja Harun penasaran. "Hamba hanya menginginkan izin tertulis dari Baginda sendiri, agar hamba bisa dengan leluasa menghukum lalat yang nakal itu," kata Abu Nawas memulai muslihatnya. Akhirnya Raja Harun dengan terpaksa membuat surat izin yang isinya memperkenankan Abu Nawas memukul lalat itu dimanapun mereka hinggap. Setelah mendapat izin tertulis itu, Abu Nawas mulai mengusir lalat di piringnya hingga mereka terbang dan hinggap di sana-sini. Dengan menggunakan tongkat besi yang dibawa dari rumah, Abu Nawas mengejar dan memukul lalat-lalat itu. Ketika hinggap di kaca, Abu Nawas dengan tenang dan leluasa memukul kaca itu hingga pecah. Kemudian vas nan indah milik sang raja juga ikut terkena pukulan dan pecah. Akhirnya, dalam beberapa menit saja seluruh perabot istana hancur berkeping-keping. Raja Harun tidak bisa berbuat apa-apa kecuali menyadari kekeliruannya yang telah dilakukan terhadap Abu Nawas dan keluarganya. Setelah merasa puas, Abu Nawas mohon diri. Barang-barang kesayangan Raja Harun banyak yang hancur. Bukan cuma itu saja, Raja juga menanggung rasa malu. Kini dia sadar betapa kelirunya telah berbuat semena-mena kepada Abu Nawas. Baiklah, kesan dan pesan dari video ini adalah pesannya tentang kebijaksanaan dan kemampuan menemukan solusi. Sementara kesannya dapat memotivasi untuk bersikap cerdas dalam menghadapi tantangan sehari-hari. Nah, nilai yang terkandung dalam hikayat Abu Nawas dan Lalat adalah nilai kesabaran, kearifan, humor, moral, dan keadilan. Baiklah, sekian dari kami kelompok 6. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.